Adik-adik sekolah minggu, sakderengipun sami sekolah minggu, sumangga langkung rumiyin sami ndedonga lan nampi berkatipun Gusti. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti saha panuntun kangge tiyang sepuh kawula, guru sekolah minggu kawula, lan ugi kanca-kanca kawula. Nyuwun panuntun Roh Paduka ingkang suci. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu, Gusti berkahi. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Mbak Winda nggak sendirian karena Mbak Winda ditemani oleh Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Mbak Winda. Oke, semoga adik-adik di rumah juga baik-baik ya Mas Cahyo ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau doa dulu nih, mau dipimpin sama adik kita. Yuk kita doa dulu. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan kemurahan-Mu dalam satu minggu ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu. Kami mohon Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matahari bersinar dan burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua memuji kepada Tuhan, semua memuji kepada Tuhan yang Esa, semua memuji kepada Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua memuji kepada Tuhan, semua memuji kepada Tuhan yang Esa, semua memuji kepada Tuhan yang Esa. Oke, semangat banget ya tadi yang nyanyi ya Mas Cahyo ya. Nah, biar makin sehat, makin semangat, kita sekarang mau olahraga kecil-kecilan dulu. Mas Cahyo ikutan ya? Oke, kita berdiri yuk adik-adik semuanya berdiri, ajak kakaknya boleh, ajak mama papahnya boleh, semuanya harus berdiri. Oke, gerakannya nanti ngikutin Mbak Winda dan Mas Cahyo. Pertama gerakannya kita rentangkan dulu tangan ke depan ya. Yuk direntangkan kayak orang ngolet-ngolet gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke, setelah itu rentangkan tapi ke bawah ditarik, tarik ke bawah, terus ke bawah. 3, 2, 1. Oke, sekarang kepalanya diangkat ke atas, tangannya di dagu. Oke, diangkat ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang tangannya agak direntangkan gini Mas Cahyo. Nah, kita akan tarik tangannya lalu buka. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Ye lagi mana? Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, udah semangat ya adik-adik ya.
Nah, karena udah semangat, udah sehat, sekarang kita mau lanjut ya Mas Cahyo ya. Kita mau lanjut nanti setelah ini akan ada penyuluhan dari Dr. Weni. Nah, penyuluhannya ini tips untuk adik-adik, tips kesehatan di masa pandemi. Nanti boleh ajak orang tuanya ya untuk mendampingi supaya orang tuanya juga tahu tips apa aja yang perlu dilaksanakan selama pandemi ini. Oke? Tapi sebelum ini kita mau nyanyi dulu. Ada adik kita yang mau nyanyi lagi, yuk kita dengerin. Ini dia satu lagu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku kerja mencari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku kerja mencari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana menjaga atau menjadikan anak-anak kita anak yang sehat dan unggul. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah stimulasi, yang ketiga adalah proteksi, dan yang keempat adalah evaluasi. Nutrisi atau zat gizi ini sangat penting kita berikan kepada anak-anak kita dalam jumlah yang seimbang. Mengapa? Karena dengan zat gizi yang seimbang, maka pertumbuhan anak-anak kita akan menjadi optimal. Khususnya untuk 1000 hari pertama atau golden period, yang dibutuhkan anak-anak kita adalah pertumbuhan otak yang optimal. Yang kedua, dengan nutrisi yang baik dan seimbang, dapat menjaga imunitas anak-anak kita. Karena sel-sel darah putih, imunoglobulin atau antibodi yang ada di dalam tubuh kita, dalam pembentukannya juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan nutrisi. Kondisi di Indonesia, faktanya bahwa masih ada sekitar 15-20% balita kita yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang. Tentu ini sangat memprihatinkan karena status gizi yang tidak baik ini akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Dalam memberikan makanan kepada anak kita, tentu saja harus disesuaikan dengan umur anak tersebut. Misalnya saja untuk anak usia 0-6 bulan, hanya diberikan ASI saja, tidak memberikan bahan makanan maupun minuman lain selain ASI, tanpa indikasi yang jelas atau tanpa anjuran dari dokter. Kemudian anak di atas usia 6 bulan mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI secara bertahap. Yang perlu diperhatikan di sini adalah berikan MPASI yang mengandung protein dari hewani. Mengapa? Karena protein dari hewani mengandung asam amino yang sangat lengkap. Berbeda dengan protein dari nabati. Ada beberapa asam amino yang kurang di sana. Kemudian bahan makanan dari hewani juga merupakan sumber zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, zat besi ini sangat penting dalam pembentukan sel darah merah, termasuk juga beberapa enzim yang diperlukan dalam perkembangan otak. Kita tahu bahwa sel darah merah ini berguna untuk mengangkut oksigen dan nutrisi lain ke seluruh tubuh. Sehingga bila anak kita kekurangan zat besi, maka pertumbuhannya pun akan terganggu pula. Yang kedua adalah stimulasi.
Stimulasi ini adalah memberi contoh setiap hari sambil bermain. Jadi anak-anak dalam proses perkembangannya, dalam proses belajarnya itu ada komponen mendengarkan, melihat, mengingat, kemudian meniru atau mencoba, kemudian mengulang-ulang, kemudian membiasakan, sehingga suatu saat nanti bisa mengembangkan atau kreativitasnya akan tumbuh. Contoh yang harus atau yang bisa diberikan oleh orang tua adalah misalnya diajak berbicara, kemudian diajak bermain bersama, kemudian memecahkan masalah, misalnya dengan bermain Lego, kemudian diajarkan kemandirian, misalnya dengan makan sendiri, bisa mandi sendiri, kemudian memakai baju sendiri, tentu saja melalui proses belajar, yaitu mendengar, melihat, mengingat, meniru, mengulang-ulang, baru membiasakan. Itu harus dilakukan secara bertahap. Hasilnya nanti diharapkan anak kita akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, terampil, kreatif, memiliki wawasan yang luas, serta memiliki perilaku yang baik. Berikutnya adalah proteksi. Proteksi ini adalah perlindungan atau pencegahan terhadap infeksi maupun terhadap cedera. Khusus di masa pandemi COVID ini, cara melindungi anak kita supaya tidak tertular adalah dari diri kita sendiri. Tentunya anak-anak yang berada di rumah dapat tertular virus corona dari orang tua yang habis pergi bekerja atau mungkin belanja kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, kita yang harus disiplin melindungi diri kita dari paparan virus corona. Caranya bagaimana? Yaitu disiplin melakukan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, untuk mencegah infeksi juga bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, kemudian menjaga kebersihan badan, yaitu dengan cuci tangan, mandi, dan sebagainya, kemudian kebersihan pakaian kita, termasuk juga kebersihan dari lingkungan sekitar kita. Berikutnya adalah hindari asap rokok, hindari asap kendaraan, termasuk juga polusi dari pembakaran sampah. Dan yang tidak kalah penting untuk mencegah infeksi adalah melakukan imunisasi lengkap dan teratur. Ingat, imunisasi tetap harus diberikan meskipun di masa pandemi ini. Caranya bagaimana supaya kita aman dalam memberikan imunisasi? Yang pertama adalah cari layanan imunisasi di dekat rumah. Yang kedua, pakai masker, baik ibu atau pengantar, kemudian anak, dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan imunisasi. Yang ketiga adalah jaga jarak 1-2 meter dan antri tidak terlalu lama. Misalnya dengan membuat janji terlebih dahulu, jam berapa bisa dilakukan imunisasi, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Berikutnya adalah jangan ngobrol selama menunggu giliran. Setelah selesai imunisasi, nggak usah mampir-mampir, langsung pulang ke rumah. Cuci tangan dengan sabun, ganti pakaian, cuci, dan dijemur. Apabila tidak bisa melakukan imunisasi, tidak memungkinkan kondisinya, misalnya anaknya sedang sakit, atau ada kebijakan daerah yang melakukan pembatasan kegiatan misalnya, maka imunisasi bisa ditunda 1 atau 2 minggu kemudian. Dan bila kondisinya sudah memungkinkan, maka segera dilengkapi, jangan ditunda-tunda lagi. Yang keempat
adalah evaluasi pertumbuhan dan perkembangan. Ini kita evaluasi secara berkala, misalnya tinggi badan dan berat badan kita ukur setiap bulan. Kemudian kita bisa lihat, kita plotkan di grafik berat badan dan tinggi badan yang ada di buku KIA masing-masing. Buku pink yang dulu pernah diberikan ketika ibu hamil, ya. Demikian juga perkembangan anak sudah bisa kita evaluasi apa yang sudah bisa anak lakukan. Di buku tersebut ada daftarnya, ada tabelnya, masing-masing usia, target-target perkembangan apa yang harus dicapai oleh anak. Apabila ada keterlambatan perkembangan atau ada gangguan pertumbuhan, misalnya berat badannya tidak naik sesuai dengan yang seharusnya, maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter. Oke adik-adik, jadi udah tahu ya tadi Dokter Weni menyampaikan apa saja. Mas Cahyo dengerin nggak tadi? Dengerin dong. Ya, jadi nanti adik-adik tahu nih selama pandemi ini kita harus bagaimana dan harus ngapain supaya nggak salah dan kita nggak terserang oleh penyakit. Karena ini sudah penutup, kita mau doa penutup ya adik-adik. Tapi sebelum doa penutup kita nyanyi dulu yuk. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, nggak kerasa sekolah minggu hari ini udah selesai ya Mas Cahyo. Iya Mbak Winda, betul. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk persembahannya dikumpulin di celengan yang udah adik-adik buat. Dan selama pandemi ini juga jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan yang rajin, dan juga makan makanan yang sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dah.